Oke teman-teman, sekarang saya lagi sama owner dari Kobota Express. Langsung aja kita wawancara. Halo bro. Brabro. Orang temen lama, brabro. Sehat? Alhamdulillah. Iya. Sehat, Tri. Sehat Jos. Alhamdulillah. Nah jadi Ajos ini adalah teman lama saya, teman SMP. Jadi dulu tuh emang kalau kita tuh mau deket sama cewek tuh harus jadi anak band. Iya. Kebetulan si Ajos ini adalah vokalis dari band saya. Dulu belum jadi anak mobil nih, belum. Dulu belum ada urusannya sama mobil. Dulu juga dia belum jadi anak kopi, belum. Belum. Cuman masih ada hubungannya malah kalau musiknya. Jos, ini lu udah berapa lama buka Kobota Express? Sama yang gua kepo tuh kenapa namanya Kobota Express gitu? Lu bisa cerita dikit ya? Jadi Kobotak itu singkatan sebenarnya Nah, dari kopi botol enak. Jadi Oke. waktu itu kalau inget zaman-zaman 2018-an tuh, kan lagi rame kopi-kopi gula aren tuh ya kan. Iya, betul. Nah waktu itu gue kuliah di Depok, rumah di Iya. Serpong nih. Heeh. Rumah di Serpong, jadi naik kereta. Gue juga suka tuh beli kopi-kopi yang di gelas gitu. Cuma gue Siap. pikir kalau naik kereta kan, wah nggak bisa dimasukin tas. Kalau lagi kereta penuh juga ribet, bisa tumpah apa. Akhirnya kepikiran buat bikin botolan gitu. Jadi enak tuh bisa minum, nyeruput, selipin tuh di tas kan biasanya suka ada. Dulu lu pakai yang apa tuh? Pakai botolan. Oh, pakai sekarang botol nih. Anda. Jadi pertamanya emang lu bikin buat lu sendiri, tapi bukan buat lu jualin apa gimana? Emang kepikiran jualan. Oh, emang Waktu kepikiran itu. jualan. Karena ya itu kopi-kopi yang lain kan pakai cup gitu. Bener juga sih, beda sendiri ya. Iya, sampai akhirnya jadi Kobotak Space tuh ya karena ya udah jalan lumayan lama yang botolan itu buka kedai gitu. Makanya ada space-nya tuh ditambahin. Space kan ruang gitu. Siap. Tapi yang gue tahu kan kalau misalnya ini Kobota Express, kan gue udah beberapa kali kesini ya. Ini tuh kayak yang lu bilang, ini bukan kedai kopi biasa. Cuma pas emang gue dateng sih banyak kayak ornamen-ornamen kayak gini lah. Terus lu juga suka ngadain event lah. Iya. Itu tuh sebenarnya tuh konsep dari kafe lu tuh gimana deh bro? Itu dia tadi Kobotak Space tuh space-nya dimaksudkan jadi ruang tuh buat apa, buat pamer karya sebenarnya. Dulu kan kita ngerasain tuh jadi anak band susah mau nyari manggung di mana. Siap, ya ya. kan? Mau mamerin lagu di mana. Ah. Kita belum ada lagu ya waktu itu ya. Bawain Jerox doang ya kerjaannya ya. Iya. Bawain Jerox mulu nggak ganti-ganti. Bangun juga sekali doang lagi. Di sekolah itu juga ya. Di mall sih, di Point Square. Di mall sempet. Iya. Pagi-pagi belum ada yang buka, Cok. Iya. Nah, iya itu jadi berdasarkan keresahan gue tadi, mumpung gue ada kedai nih, yaitu gue jadiin ruang buat mungkin ada band atau ada yang punya karya seni lain bisa dipamerin di sini gitu. Oke. Cuman kalau misalnya ngomong usaha ya, kan gue juga ada usaha kan mungkin ya. Kalau usaha itu kan awalnya itu ya, Iya. pasti kan modal dong. Iya. Kalau jujur, kalau gue kan ada beberapa investor kalau gue. Nah ini yang gue tahu, ini lu tuh jalan dengan temen-temen lu dan mencari investor. Nah itu itu gue nggak nanya investor lu ya, ada etika lah gue nggak nanya investor lu siapa. Itu lu gimana untuk lu menjual tema sampai mereka oke, gue tanam duit gue di sini, itu gimana awalnya tuh Jus? Kurang lebih kalau dijadiin poin ada 3 lah mungkin. Yang jadi ibaratnya dari awal kita pede dulu nih, ibarat buat ngejual ide kita ke investor, sama ya tadi buat ngeyakinin yang pertama biasanya investor itu ngelihat problem solvingnya. Artinya kedai kopi udah banyak nih, tapi apa yang ngebedain? Apa masalah yang bisa lu selesai nih dengan kedai kopi lu? Itu salah satunya tadi gue nyediain ruang buat orang-orang buat mamerin karyanya gitu kan. Terus sama tadi dengan kemasan tadi gitu, botolan itu kan gue dengan beberapa mitra ekspedisi tuh bisa tuh same day sampai keluar kota, jadi nggak basi, tetap dingin ya. Dengan botol kalau di cup kan susah dong ngirimnya. Itu satu, jadi penyelesaian masalah lah, itu biasanya bikin investor tertarik tuh kan. Kedua, marketnya tetap lihat market benar gimana tuh
Nah karena gue tadi main di komunitas ya kan, anak-anak seni, jadi gue punya komunitas yang fix tuh. Oke. Berarti buat ngeyakinin investor, oh iya maksudnya ciri khas dia punya komunitas sendiri, punya keunikan sendiri, ya kan? Situ. Itu nyiptain market lu berarti ya? Iya, jadinya gitu. Oke. Walaupun ibaratnya ya jalanan sini mungkin gak terlalu ramai atau apa, tapi gue udah punya market sendiri nih, ibaratnya gitu. Oke tuh, poinnya sih bagus banget ya ketika kalian punya buka usaha dan usahanya itu di daerah yang nggak terlalu ramai, itu bagaimana kita berpikir untuk buka market sendiri ya. Betul. Nah, dan lu ternyata buka market lu dari komunitas-komunitas lu. Keren. Gue wadahin itu. Sama yang ketiga tetap. Apa tuh? Namanya investor pasti pengen balik dong. Betul. Itu tetap revenue streamnya harus dipikirin. Balik gak uang gue berapa lama dari bisnis yang udah lu jalanin, cash flow-nya kayak gimana, sehat gak, bagus gak, ya tetap balik lagi ke situ gitu. Kalau oke kita punya tempat, punya barang, punya market ya berarti, tapi nggak tahu nih cara jualinnya atau nggak muter nih, berarti duitnya investor juga mikir-mikir kan, mau naruh itu juga. Balik lagi ke ide-idenya sih, maksudnya buat si uangnya itu diputerin buat apa, mau lu jadiin apa, kayak misalnya kalau gue ya mungkin buat sound system, itu kan kelihatan tuh, oh acaranya juga jelas tiap minggu atau tiap berapa minggu sekali kayak gitu. Bisa buat barang yang emang itu tuh udah kayak investasi bakal kepake di kemudian hari dan nggak cuma satu kali dipakai doang. Iya gitu. Iya itu mungkin itu buat teman-teman salah satu referensi bagaimana membuka usaha yang memikirkan bagaimana ada beberapa pihak yang mendukung kita dan bagaimana kita memberikan benefit yang baik buat ke pihak-pihak itu ya. Betul. Karena nanti dampaknya jadinya nggak kapok juga tuh. Betul. Jadi udah balik malah di top up nih sama dia, ditambahin misalnya investasinya. Tuh. Tapi selama ini nih ada nggak sih kayak kesulitan-kesulitan gitu yang lo alamin selama lo mulai membuka ya? Kalau misalnya ini kan usahanya udah jalan ya yang gue lihat ya. Udah ada orang tuh tiap hari jalan, tiap hari datang, stranger datang. Ada nggak sih yang lo tuh ngerasa awalnya tuh kayak berat banget gitu? Atau ada cerita-cerita unik gitu yang ketika lo ngerintis itu tuh ada kejadian-kejadian seru atau kejadian yang lo alamin gitu, yang lo rasa anjir aneh deh gitu. Lumayan banyak sih kalau per drama-dramaan gitu. Cuma kalau dari segi bisnisnya ya, salah spesifik kita ngomongin marketingnya lah. Marketing pokoknya jangan takut promo aja. Ibaratnya. Siap, marketing jangan takut promo. Tapi kadang gini, banyak orang jor-joran promo tapi asal barangnya keluar doang. Ya kan? Siap. Asal produknya laku doang nih. Nah yang kedua harus dipikirin sebenarnya after salesnya gimana. Artinya ketika lu udah promo, gue inget banget pertama kali naik itu waktu gue buka Kobotak Space pertama kali di tempat yang sebelum ini nih. Oh iya, yang lama ya? Yang lama. Iya. Itu gue bikin kopi cuma 12.000. Tapi jamnya itu jam waktu itu bulan puasa habis taraweh. Oh iya. Cuma sampai jam 9 tuh. Udah jadi singkat banget waktunya jam 8, sampai jam 10. Udah tuh di waktu itu doang, 3 jam. Taunya bener, itu mulai datang orang. Nah dari situ yang tadi gue bilang after salesnya gimana ya, gue tanya gimana kopinya enak gak, harus tetap proaktif, terus ada yang bisa diimprove gak, ada yang bisa diperbaikin gak, gitu-gitu. Jadi emang kalau lu usaha di F&B kayak gini improve tuh perlu banget ya. Nah buat improve itu kan perlu namanya masukan sama lu harus punya ide ya. Iya. Dan gue yakin sih ini kan ngurusinnya ribet ya. Menurut gue sih, gue ngeliatnya sih ribet banget ya. Kayak lu ngurus keuangan dan lu ngurus ini. Ada nggak sih pihak-pihak yang mendukung lu gitu selain lu sendiri? Jadi kan ada pihak yang mungkin ngasih masukan atau yang emang berperan penting dalam sekedar ngasih ide di sini tuh ada nggak sih? Nomor satu sih pasti, kalau gue nomor satu pegawai justru. Pegawai. Karena mereka tuh yang ngalamin hari-hari, maksudnya aktivitas setiap hari di sini, ngeliatin problem apa, ngeliatin misalnya ini produk ini cepet keluar, produk ini jarang keluar, ya kan. Jadi kalau gue nomor satu pegawai sih, insight, komunikasi tuh selalu gue buka aja gitu. Jadi nggak nyiptain jarak ibaratnya buat gue sama pegawai buat diskusi terutama. Kedua customer udah pasti tuh. Karena
ya perputaran duit kita dari mereka dong. Yo, ya kan? Join profit coy. mereka ini itu selalu tuh gue proaktif buat nanya gimana yang perlu diperbaikin atau ada yang request bikin menu ini dong gitu. Coba gue pikirkan. Yang ketiga udah pasti keluarga ya kan. Temen-temen nih kayak Hari nih yang loyal nih kesini nih selalu walaupun jauh ya. Ya lumayan dari rumah lumayan jauh cuma masih ke sini gitu. Ya karena memang perlu teman-teman tahu ketika kita ada teman yang usaha dan kita juga usaha, sebisa mungkin kita mendukung usaha teman, karena kalau namanya teman lagi usaha ya kita bantu dia, itu juga kita bantu keluarganya. Kita nggak perlu bantu bener berat atau gimana, sekedar datang ke usahanya kita jadi customer dia, itu udah ngebantu banget sih. Benar. Mendingan ngebantu teman sendiri karena menurut gue ngebantu pas lagi jualan dibanding minjem duit kan. Nah, itu ya kan. Mendingan ada produknya dibeli. Nah, ya, itu. Jadi dikit daripada tiba-tiba ada GoPay gak? Gitu. Sering gue alami sih. Dan datang gini-gini nih. Tapi ini Kobotak udah jalan berapa lama aja artinya yang udah lu yang bener-bener ya? Iya, jadi yang lu bener-bener running ya. Dari lu awal bener-bener buka. Oke, kita buka Kobotak Space, kita buka kedai kopi. Kedai kopi berarti start 2021. Masih Covid tuh. Itu yang di tempat dapur itu gak sih? Iya, bahkan di situ juga sempat di dapur itu ya. Pertama kayak di food court gitulah. Oke. Cek dulu nih gimana sih kalau buka kedai. Karena kan tadinya gue pre-order doang tuh. Kalau ada pesan doang baru bikin gitu. Lalu awalnya malah pre-order doang? Awalnya gitu. Jadi 2021 itu ya berhubung kayak sewa-sewa tempat gitu juga lagi murah kali ya, zaman Covid kan. Benar. Jadi ya udah nih mumpung murah, coba dah gitu. Walaupun challenge-nya ya itu. Benar. Challenge sama kondisi ya. Iya. Dari bagaimana cara kita buat gak boleh kalah sama keadaan pada waktu itu. Betul. Nah akhirnya malah gue jadi belajar digital di situ. Digital marketing. Iya. Salah satunya lewat ya online platform sekarang lah. GoFood gitu-gitu. Oh pada waktu itu ya? Iya, jadi belajar kan. Iya benar. Karena mungkin tadinya masarin lewat line, lewat WhatsApp. Nah ini coba deh gitu kan, zaman-zaman Covid kan ramai tuh di online gitu. Tapi emang ya termasuk gue ya, gue masih percaya kalau the power of kepepet tuh ada. Iya. The power of kepepet tuh ada. Ketika lu benar-benar kepepet, ada aja jalannya. Bener. Tapi ini maksudnya bukan kepepet karena kita nunda-nunda kerjaan akhirnya ujung-ujungnya kepepet ya. Iya. Ini benar-benar dalam kondisi yang terpojok. Tapi kita tuh pada saat kondisi terpojok tuh ada jalan keluar, ada celah buat keluar. Dan itu gue percaya itu ada. Iya. Karena justru buat orang-orang usaha nih kayak kita nih ada. Kalau nyaman-nyaman aja tuh aneh ngerasanya ya nggak sih? Ada apa nih gitu? Kok enak-enak terus gitu. Kemarin tuh tahun 2022 kan. Kok enak-enak aja ya? Mau ada apa nih ntar nih gitu kan? Ada curiga dulu kan gitu. Kok gue usaha ada hasilnya ya? Mulai jadi worried ya. Mau gue simpen apa mau gue invest lagi? Nah, itu kayaknya mending kepepetnya kita cari-cari aja gitu kan. Ini belum. Benar. Tapi yang gue lihat ya ini kalau misalnya sempat kemarin kan ada tato ya. Nah itu abis itu sekarang itu selain jadi kan tato sekarang udah gak ada. Sekarang lu ganti ruangannya itu jadi ruangan apa tuh? Sekarang ya studio bersama lah ibaratnya. Studio bersama ya. Karena gue naro komputer di situ yang lumayan bisa dipakai desain, bisa dipakai ngedit konten sama ya buat customer sini juga. Ada yang nge-DJ gitu latihan di situ. Ada yang nge-DJ Jen? Ada. Luar biasa. Anak-anak baru nge-DJ ngulik gitu. Jadi temen-temen itu kalau misalnya kalian lagi main ke daerah BSD boleh mampir ke Kobotak Space. Kenapa? Karena ini benar-benar kedai kopi yang beda. Secara fasilitas tuh kita tuh konsumen nggak cuma beli ya menunya simple kayak kopi, snack. Cuman mungkin ada beberapa kayak ya studio tadi yang kita tuh bisa improve buat
jalin hubungan baru ya. Buat bener-bener nyari referensi baru di sini, karena memang kayaknya gue lihat kalau siang-siang tuh ada aja ya orang-orang datang yang dari kantoran gitu, numpang meeting. Nah ini juga bisa buat, jadi kalau teman-teman mau meeting di luar, ini bisa jadi tempat meeting ya. Setahu gue emang jadi tempat meeting juga kan kalau siang kan. Yang mau COD juga bisa. Yang COD iya. Yang cek produk, soalnya di sini yang ya maksudnya rame gitu. Lalu lintasnya enak juga. Lintasnya enak. Iya. Kalau iya, tapi selain itu ya, sekarang itu yang gue mau tanya, ketika kalau gue yang ngeliatnya ya, gue usaha juga, kalau gue ngeliat usaha lu, mohon maaf, kedai kopi kan udah mungkin banyak ya. Tapi yang gue sih minta, mungkin ini ada penjelasan yang gue pun nggak tahu ya. Kedai kopi ini sekarang udah banyak. Tapi yang gue lihat nih usaha lu nih jalan dan fine aja gitu. Dengan situ ada tempat kopi, di sini ada tempat kopi. Itu yang lo lakukan selain improve tuh apa sih, men? Gue ini lebih ke apa ya istilahnya, sabar dan ikhlas. Muatin Ri. Kameramen ketawa aja, gak usah ditanya. Iya, jadi emang muatin aja udah. Agak nih nanti dikat. Ini maksud gue nanti lu kayak gak apa-apa, agak sombongan gak apa-apa. Iya. Ya gue pede aja dengan produk gue gitu aja gitu. Maksud gue ya lu setting aja gak apa-apa. Jadi ya agak sesat sih nanti orang yang nonton, oh iya buka kopi aja. Anak ini kan banyak yang bocah-bocah nih yang di kuliahan. Lu mau buka, lu post lu.